Baik pemirsa, masih di program Dam Indonesiaku. Selain harta dan juga anak yang menjadi anugerah, ternyata juga menjadi ujian dan juga fitnah bagi kita. Nah, kita sudah tiba di segmen tanya jawab. Ada Ibu Nining yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Gus Hayit. Silakan Ibu Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nining dari Jakarta Timur. Saya akan bertanya kepada Gus Ayid. Begini, bagaimana solusinya? Teman saya punya anak, tapi orang tuanya itu akan memasukkan ke pesantren dan anaknya masih ragu. Itu aja Pak Gus yang saya tanyakan, bagaimana solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nining. Baik Gus, silakan bisa dijawab. Ini memantapkan hati anak agar masuk pesantren nih Gus. Baik Ibu, pertanyaannya sangat bagus sekali. Termasuk untuk para pemirsa Damai Indonesiaku TV One. Bagaimana cara menghadapi anak yang orang tuanya ingin dipesantrenkan, diajari ngaji, tapi anaknya enggak mau. Cara pertama adalah kenalkan pesantren itu dengan baik. Sebab tak kenal maka tak sayang. Kita sudah tahu rumusnya. Kalau tidak kenal maka pasti tidak suka. Cara pertama agar anak suka dengan dunia pesantren, kalau orang tuanya memang ingin kelak kalau besar menjadi anak yang soleh solehah, hafal Quran, ahlil ilmi, tukang dakwah nantinya. Sejak kecil anak-anak kita yang menjadi titipan Allah, ajak keliling ke pesantren. Ajak anaknya, ini loh nak pesantren. Mulai dari yang tradisional sampai yang modern. Anak mau di mana? Oh saya suka di sini. Oh saya di sini. Oh saya nggak suka di sini, tapi saya suka di sini. Nah, muncullah cinta itu. Nah, yang kedua ini tidak kalah pentingnya. Setelah kita mendidik anak untuk cinta pesantren dengan mengajak silaturahim, jangan lupa kalau betul-betul orang tua itu ingin anaknya di pesantren, perbanyak doa di malam hari. Saat anak mau tidur, divisualisasi, dibangun imajinasi. Nak, nanti ke pesantren ya. Kalau di pesantren nanti anak-anak bisa hafal Quran, banyak temennya, bisa jadi orang yang melanjutkan perjuangan Rasulullah seperti ustadz-ustadz, kiai-kiai yang di TV. Ayah, bunda senang kalau anak-anak bisa seperti itu. Mau tidur mereka terbangun. Nah, ketika mereka tertidur, kita bangun, mohon nama Allah. Ya Allah, bukalah hatinya agar ringan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama yang kau turunkan melalui Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah, anak akan lebih ringan hatinya untuk didorong ke pesantren. Nah, yang terakhir, perbanyak membaca sholawat. Nah, sambil mau masak nasi, sholawatin. Sambil mau masak lauk pauknya sholawatin, bikin tehnya, bikin susunya disolawatin. Doa sama Allah, ya Allah semoga yang masuk kepada mulut anak saya ini kelak menjadi wasilah cintanya anak saya kepada dunia ilmu dan ibadah. Taruh pesantren, pahala mengalir, anak insya Allah terjamin ilmunya akan bertambah, akhlaknya akan semakin sempurna, sehingga kelak akan menjadi anak yang soleh, solihah yang membanggakan orang tuanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masya Allah, penjelasan dan pemaparan yang sangat luar biasa sekali dari Gus Hayit. Ini ada kaitannya dengan tadi Gus Hayit menyinggung tentang gadget. Ini sepertinya pertanyaan yang akan juga ditanyakan oleh Ibu Retno. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Asmar Lambo. Silakan Ibu Retno. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Ibu Retno dari Kecamatan Pasar Bo
Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara mendidik seorang anak yang di zaman era globalisasi ini, karena pengaruh anak sangat kuat dengan gadget dan kehidupannya tidak lepas dari gadget. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada paradigma atau fenomena yang juga selama ini mungkin juga salah ya, karena orang tua ingin anaknya biar anteng, kita kasih gadget aja gitu. Nah silakan Ustadz Asmar, bagaimana? Oke, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Gadget ini adalah fenomena yang sangat merusak hari ini. Akan tetapi manfaatnya juga banyak. Nah, bagaimana kondisi anak-anak kita saat ini agar ia menjadi orang-orang yang tidak tergantung kepada gadget sehingga dia bisa rusak dengan gadgetnya itu? Maka ada 3 tips. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, addibu auladakum qabla wiladah. Ini atsar diucapkan oleh Imam Ali, akan tetapi juga ada yang mengatakan ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkanlah anak-anakmu sebelum engkau lahirkan. Jadi ibu-ibu ini sebenarnya ada pelajaran psikologi sebelum anak itu dilahirkan. Ya, bagaimana caranya? Orang tua itu harus menjadi contoh bagi anaknya. Terutama sebelum dia lahir, dia banyak mengingat kepada Allah, dia rajin sholat, dia perbaiki ibadahnya, dia banyak mendoakan agar mendapatkan anak-anak yang soleh. Maka ketika dia lahir nantinya, insya Allah Allah akan mengarahkan ia menjadi anak yang baik. Maka awali mendidik anak itu dengan mendidik diri sebagai orang tua. Itu tips pertama. Makanya ada prinsip, kalau bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Maka dari itu orang tua sebagai tulang punggung output utama bagaimana anak kita bisa menjadi anak yang baik, terutama ia tidak akan dilalaikan oleh gadget. Itu yang pertama, Bu. Ini pesan Rasul. Yang kedua, tipsnya adalah addibu auladakum as-shalah. Ajarkan anak-anakmu beradab dengan sholat. Jadi sholat ini memiliki hikmah yang sangat dalam. Yang pertama, kita akan mengajarkan anak-anak kita mengatur waktu dengan baik. Itu. Jadi kalau dia sholat 5 waktunya, setiap azan berkumandang dia sudah tinggalkan gadgetnya, dia sudah tinggalkan kegiatannya, maka lama-lama dia akan terbiasa. Oh, sudah azan, tinggalkan HP. Bahkan ketika ada kegiatan-kegiatan penting, dia tidak akan terpengaruh dengan HP-nya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa mengatur waktu dengan sholatnya. Makanya mendidik anak, kata Rasulullah itu jangan susah-susah, jangan pusing-pusing. Memulai dari mana? Mulai dari bagaimana kita mendidiknya dengan mengajarkan sholat tepat waktu. Itu konsepnya. Baik, jadi, Masya Allah, luar biasa sekali. Saya yakin masih ada beberapa tips lagi. Baru 2 tips ya Ustadz Asmar. Iya, nanti akan kita teruskan di segmen berikut. Dan saya yakin para ibu-ibu di sini dan juga para pemirsa di rumah juga masih banyak pertanyaan mengenai anak dan juga harta. Apakah menjadi anugerah atau justru menjadi ujian bagi diri kita semuanya. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali.